Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Ya teman-teman ya, hari ini kita mau ambil atau panen anakan murai batu blorok yang ada di kandang 5 sana ya. Usianya udah hampir 1 bulan ya, 29 harian lah ya. Jadi kita mau ambil ya. Jadi yang pertama kita siapkan, saya nyiapin kandangnya dulu teman-teman ya. Saya pakai kandang kotak nomor 3 nih, udah saya kasih minum, saya kasih pur ya. Saya pakainya pur halus dulu ya karena masih trotol. Terus kita siapin jangkrik juga ya. Ini biasanya jangkrik nih saya kasih yang kecil-kecil dulu aja teman-teman ya. Kalau masih anakan kita pilih yang kecil-kecil dulu, sisanya nanti kita buat ngasih makan trotolan saya yang di bawah ya. Jadi di bawah itu ada berapa ya, 6 ya kalau nggak salah ya, ada 6. Kemarinnya udah laku 1 ya, sisa 6, yang 3 kan hasil panen kemarinnya ya. Nah itu udah kasih jangkrik, kasih secukupnya dulu aja nih, kasih 10 dulu sekalian. Itu teman-teman ya, kemarin juga ada yang nanya ya, untuk jangkrik kok sering mati gitu ya. Kita sekalian bagi pengalaman kita teman-teman ya. Jadi saya pakainya tuh kan box kayak gini ya, box kayak gini, jadi agak luas, bahannya dari multiplex atau triplek yang agak tebel ya, jadi ada pori-porinya sehingga kalaupun ditutup itu nggak mudah mati gitu ya. Jangan lupa dikasih medianya nih untuk si jangkrik itu ngumpet ya. Jadi saking banyaknya jangkrik makanya mungkin teman kita ini kurang medianya, jadi mudah mati ya. Jadi kalau saya seperti ini tempatnya, ini ukurannya sekitar 60 kali 80 ya, tingginya juga sekitar 80 cm. Jadi aman teman-teman ya, kita simpen 3 hari gitu, 3 hari 4 hari itu hidup terus ya. Terus jangan lupa selain media untuk ngumpet itu bisa daun pisang kering ya, daun pisang kering sama tray ya, tray bekas telur gitu ya. Nih seperti ini teman-teman ya, nih kayak gini. Jadi ini untuk ya medianya si jangkrik biar nggak terlalu padat sehingga hidup ya. Terus jangan lupa juga kasih makan teman-teman ya. Saya biasanya nih kasih sisa-sisa sayur ya. Ini ada bayam, ada daun singkong juga teman-teman ya. Oke. Terus untuk hindarin semut jangan lupa dikasih ini bawahnya nih, kasih kapur ajaib juga bisa ya. 2 minggu sekali atau sebulan sekali diolesin kapur ajaib. Terus kita mau semprot teman-teman ya, kita semprot aja pakai ini ya, pakai air biasa. Nanti anakannya jadi yang kita mau panen ada di sini ya. Mana nih? Oh untuk di sana. Jadi ini yang bapaknya blorok nih teman-teman ya, tuh. Ini bapaknya blorok di sini. Nah yang itu nih kalau nggak salah tuh yang pojok tuh, yang kita mau ambil yang itu ya. Nah itu udah hampir 1 bulan, badannya besar sekali tuh, nggak begitu kelihatan ya. Nah tuh kelihatan teman-teman ya. Nah itu tuh teman-teman tuh. Nah itu nanti kita ambil, kita semprot dulu tapi ya. Nah tuh. Nah biasanya tuh terbang tuh, gede banget tuh ya. Nah itu jantan teman-teman ya. Nah lari dia. Tuh jadi
Fungsinya ya biar enggak terbangnya enggak terlalu ini ya, enggak terlalu tinggi. Jadi nanti bulunya masih basah teman-teman ya. Nah, sekalian juga mungkin nambahin sedikit terkait video yang sebelumnya ya, teman kita nanya nih. Jadi kalau untuk penjualan murai batu itu sebenarnya kalau kita sabar untuk ternak, kemudian ya kita udah lama gitu ya, pasti teman-teman kita itu udah banyak yang kenal teman ya, dimanapun berada itu pasti banyak lah hijomania ya. Jadi ya kasih itu dia nama adiknya itu ya, tuh adiknya itu adiknya baru 20-an hari teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman enggak, yang penting sabar ya. Kalau misalkan ternak, sabar. Kalau memang ternaknya sudah berhasil, tinggal penjualannya saja itu ya, kan teman kita banyak ya, kita rawat, kita sabarin untuk ternak. Nanti teman-teman kita itu pasti nyarinya burung itu ke kita gitu ya. Nah, maaf teman-teman ya, tadi nggak kesut. Jadi tadi waktu saya semprot pakai air kan masih lari-larian ya, tapi udah agak sedikit basah. Terus saya ambil serokan teman-teman ya, karena tinggi ya serokan apa, kandangnya tinggi ya, 2,8 meter. Jadi saya serok teman-teman ya. Nih burungnya ini ya, nih 1 bulan tuh metaliknya udah pada keluar ya, malah mulai nyulam nih, masih nyulam nih. Ini juga masih dorong ekor nih, panjang ya. Nih badannya gede, ini jantan teman-teman ya, paruhnya tebel panjang nih. Nih alhamdulillah ya, mulus, kaki-kakinya juga mulus. Ya ini pesanan teman kita ya. Jadi teman kita udah pesen dari bulan kemarin, dia minta anakan yang ini ya, minta anakan yang blorok. Ini masih sisa 2 ekor adiknya, tapi induk yang lain juga masih ada yang angrem ya, di sana sama di sana tuh. Satunya lagi nyusun sarang di sana. Oke teman-teman ya, kita bawa ke kandang kotak ya. Biasa seperti kemarin teman ya, saya kalau masih trotol gini nanti kita pakai pur halus ya, kasih jangkrik dulu. Biasanya juga makan jangkrik ya sama ulet, nanti kita kasih ya. Terus saya taruh kandang kotak, nanti kita rawat ya, kita ajarin makan pur, kita ajarin mandi juga ya. Jadi saya itu jualnya kalau sudah makan pur, kemudian sudah terbiasa mandi, terbiasa dengan kandang kotak gitu ya. Jadi di konsumen ataupun pelanggan kita itu tidak mengecewakan ya. Jadi tinggal nerusin aja untuk di mastery ya. Jadi nanti kita pisahin, kita taruh di bawah di tempat pemasteran ya, kita masterin pakai burung hidup sama masteran yang MP3 ya, 24 jam nonstop, itu nggak pernah saya matiin ya. Itu teman-teman ya, kita coba taruh sini dulu ya. Nah, kita taruh sini dulu. Nah, jadi ya buat teman-teman yang mungkin ini sharing aja teman-teman ya, sharing, mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat kita semua ya. Jadi sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Ini hanya pengalaman pribadi ya, saya tidak mengajari ya, saya juga belajar terus teman-teman ya.
Jadi di rumah itu juga ya, kalau kita ada modal untuk ternak ya udah pasti bisa menghasilkan uang itu ya, yang mungkin tadinya ya bisa jualnya mungkin 2 bulan sekali ketika panen, ataupun bisa juga nanti lama-lama tiap bulan gitu ya, bisa juga nanti seminggu sekali itu kita bisa jualan burung ya, bahkan tiap hari bisa, tergantung ya banyaknya indukan yang kita ternak ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak potensi untuk panen juga tentunya akan semakin banyak dan menghasilkan uang yang banyak juga teman-teman ya. Nah, pasti banyak teman-teman di luar sana itu berpikir gimana caranya di rumah itu menghasilkan uang atau dapat uang ya, atau bisa gajian tiap bulan dan nggak harus kerja kerja di luar gitu ya, mungkin kerja di perusahaan, di pabrik ataupun di kantor ya. Di rumah saja kalau kita ada lahan dan ada modal, udah pasti bisa menghasilkan uang tiap bulan teman ya. Salah satunya ya ternak gitu. Jadi optimis teman-teman ya, yakin aja gitu. Jadi dasari dengan rasa hobi, rasa senang. Kalau memang ada modal untuk beternak itu peluangnya masih sangat besar ya. Jadi nggak hanya burung saja, kalau untuk ternak itu banyak ya. Ya bisa jenis unggas ya, yang areanya luas ya, mungkin bisa ternak burung, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, bisa saja ya. Seperti itu teman ya. Ini hanya contoh kecil saja yang sudah saya jalani beberapa tahun ini ya. Jadi kebetulan saya juga ada aktivitas di luar, saya kerja ya. Ini hanya sambilan saja gitu ya. Jadi sampingan saya gitu ya. Sampingan saja menurut saya juga udah lumayan untuk ngebantu ekonomi saya tiap bulan ya teman-teman ya. Jadi kadang saya bisa panen itu atau ngejualnya gitu bisa sampai 4 sampai 10 ekor ya. Ini hanya kandang ini aja teman-teman ya, khusus yang murai batu. Nah, kalau untuk parkit Australia ini juga lumayan teman-teman ya. Kadang-kadang ketika panen itu kita bisa panen 9 gitu ya, itu teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin lahannya luas, modalnya besar, itu ternakannya jumlahnya banyak ya, sampai 50 pasang atau bahkan lebih ya. Ya tinggal kita ini aja teman-teman ya, kita kalkulasi sendiri ya. Memang untuk menghasilkan pendapatan yang jumlah besar tentunya juga modalnya juga butuh besar juga ya, tergantung kita kondisikan. Tetapi buat teman-teman jangan patah semangat, karena namanya merintis usaha itu menurut saya memang untuk sukses harus diawali dari yang kecil ya, dari nol, kemudian kita belajar pelan-pelan, nanti seiring waktu kita punya modal, kita kembangkan teman-teman ya. Kita kembangkan, tambah materi indukan, tambah kandang lagi, pasti dalam 1-2 tahun bisa berkembang teman ya. Kalau saya sih gitu ya. Jadi saya juga nggak langsung segini banyak gitu ya. Tadinya juga 2 pasang teman ya, saya beli sepasang, kemudian saya ngumpulin modal lagi, itu beli lagi sepasang, kemudian saya punya modal lagi, saya perbaiki tempatnya, saya bikin kandang lagi ya, sampai jadi full ya seruangan ini ya, gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saya tahan, misalkan nggak saya jual, ini mungkin tempat ini nggak nampung teman ya. Saya udah menghasilkan ratusan trotol ya, belum yang parkit Australia ini ya. Kebetulan saya juga suka jenis burung parkit Australia, jadi saya juga pelihara ini ya. Ini juga udah ratusan kalau kita ngelihat nomor ringnya ya.
Parkit Australia maupun yang ini ya, murai batu. Belum dulu itu awal-awal juga saya nggak pakai ring gitu ya. Jadi ring itu kan ada namanya ring identitas, ada nomornya gitu ya, nomor urutnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini hanya sharing berbagi pengalaman buat kita ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Kita berbagi pengalaman seputar ternak burung ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Bagi saya juga masih belajar ya. Nanti buat teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan ditambahkan pengalamannya ya. Pengalaman orang itu tentunya berbeda-beda ya, dan ya beragam gitu ya, beda tempat, beda karakter jenis burung yang kita pelihara ya. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.